Di dunia airsoft gun, jadi juara bukan cuma soal jago bermain di lapangan. Di balik sebuah kemenangan ada latihan, disiplin, kerja sama tim, dan mental yang terus ditempa dari waktu ke waktu. Banyak orang melihat airsoft gun hanya sebagai hobi atau permainan biasa. Padahal di dalamnya ada proses belajar, strategi, sportivitas, bahkan kesempatan untuk meraih prestasi sampai tingkat nasional. Dan salah satu sosok yang berhasil membuktikan hal itu adalah Ari Kece. Beliau dikenal sebagai leader klub, coach, sekaligus penggiat aktif di dunia airsoft gun. Gak cuma aktif membangun komunitas, beliau juga berhasil meraih berbagai prestasi. Salah satunya juara 1 Nasional Popnas Airsoft Gun. Tapi tentu perjalanan menuju titik itu gak instan. Ada proses panjang, latihan yang konsisten, serta pengalaman yang membentuk mental dan kemampuan beliau hingga bisa dikenal seperti sekarang. Lalu, gimana awal mula beliau terjun ke dunia airsoft gun? Nah, karena itu obrolan kali ini kita bakal bahas perjalanan dari pemula hingga menjadi juara bersama Ari Kece di podcast PDKT. Pas dengar, kita tahu. Halo semuanya, selamat datang di podcast PDKT. Pas kenal kita tahu. Perkenalkan, saya Nada Zahira Karina. Bisa kalian panggil Ala, yang akan menemani kalian di episode kali ini dengan obrolan seru, inspiratif, dan penuh wawasan. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas olahraga mungkin sering dianggap sekadar hobi nih, tapi itu tuh ternyata punya sisi kompetitif dan prestasi yang luar biasa, yaitu airsoft gun. Sebenarnya itu tuh bukan cuma soal strategi dan ketangkasan, tapi juga soal disiplin, teamwork, dan mental juara guys. Nah, yang spesialnya lagi, kita kedatangan sosok inspiratif yang berhasil membuktikan bahwa airsoft gun ini bisa membawa prestasi hingga ke tingkat nasional nih. Aku juga penasaran sih guys, gimana sih atlet olahraga airsoft gun tuh. Nah, jadi beliau ini adalah peraih juara 1 nasional di ajang Pornas, sebuah pencapaian yang tentu tidak mudah dan penuh perjuangan. Oke, penasaran seperti apa perjalanan, tantangan, dan cerita di balik kemenangan tersebut? Ayo kita langsung ngobrol bareng. Hari ini aku sudah bersama Kak Ari Kece. Beri tepuk tangan guys. Ya, Mas Mo. Halo Kak. Halo. Oke, terima kasih ya Kak sudah mau ngeluangin waktu buat podcast ini. Mungkin Kakak pasti bakalan sibuk kan Kak? Iya, benar. Oke, jadi guys aku lagi ditemenin Kak Ari Gece ya. Nah, Ari Gece itu maksudnya apa sih itu Kak? GC itu kalau mau tahu banget itu namanya Green Cover. Jadi itu nama klub komunitas kami dalam beberapa divisi. Misalnya Green Cover tuh ada airsofter yang mau kita bahas nih. Ada juga di tradisional kayak balogo, hadang dan macam-macam. Ada juga di petualangan tantangannya lagi di mancing, GC fishing. Nah, kebetulan saya sendiri ketuanya gitu. Nah, Keren guys. Oke, berarti selaku ketua sama ini nih juara. Atlet juga. Iya. Oke, jadi Kakak Ari ini seorang atlet airsoft gun yang bakal berbagi pengalaman, strategi, dan tips praktis supaya olahraga airsoft gun itu nggak cuma hobi. Tapi sebenarnya Kak, aku nggak tahu sih airsoft gun ada olahraga airsoft gun ini gitu. Tapi bisa ceritakan nggak sih Kak awal mulanya airsoft gun ini? Awal mula. Iya, awal mulanya. Kalau boleh dibilang dari kacamata saya sendiri gitu kan yang mengalami airsoft gun. Ini beda kan, ada air gun, airsoft gun. Nah, jadi untuk airsoft gun dan paintball, nah itu ada beda, ada 3 jenis. Jadi kita misalnya air gun itu yang menggunakan komponennya CO2. Jadi untuk tenaga pengeluaran pelurunya CO2. Nah, jadi kalau untuk airsoft gun itu kita tenaganya ada tenaga elektrik yang disebut AIG, ada yang tenaganya gas yang disebut GBBR. Terus ada yang namanya spring, itu dari tenaga per atau spring. Juga ada HPA, tenaga angin juga ada. Oh, berarti banyak ya Kak? Soalnya tergantung selera masing-masing player, ya kan. Nah, masuk awal mulanya tadi
pasti di era dulu tuh atau sampai sekarang juga masih ada tuh. Kita lihat bibit-bibit airsofter setiap bulan puasa. Oh, yang main tembak-tembakan. Nah, itu awal mulanya kan seperti itu. Dan sekarang sudah dinaungi oleh Kormi. Kormi itu naungannya, olahraganya di Kormi itu disebutnya pegiat. Nah, di Kormi, bukan atlet. Kalau atlet di KONI. Mereka lebih ke prestasi. Kalau ini kan olahraga rekreasi, hobi yang dijadikan prestasi. Kalau yang di KONI mereka kan mengejar prestasi. Nah, kalau ini hobi, kalau di Kormi hobi yang menjadikan prestasi. Nah, setelah dinaungi itu, nah barulah airsofter ini lebih gembira dan lebih membentuk banyak klub. Nah, sebenarnya awal seru mulanya juga sih Kak, kayak main air gitu juga kan. itu water gun. Oh, emang water gun tuh kayak gimana? Itu isinya air atau? Water gel ada, water gun ada. Water gun tuh tembakan air. Tapi kan sekarang ada yang elektrik juga kan, yang panjang. Tapi sakit lah Kak misalnya kena badan atau apa? Yang mana dulu? Yang Semuanya. airsoft. Oh, tergantung. Mereka dalam sistem unit atau ini apa? Tembakan mainannya itu memiliki EPS yang sesuai standar. Misalnya kita di turnamen ini diperbolehkan EPS di 410, berarti kita harus menuruti peraturan perlombaan. Jadi kita nggak boleh nge-up-nya sampai 500. Kalau kurang dari 410 tuh nggak apa-apa atau? Nggak apa-apa, cuma pedasnya di badan tuh beda. Oh, iya. Jenis BB-nya juga kan ada jenis peluru. Kalau senjata api kan peluru, kalau kita BB namanya, bal balet. Jadi ada yang terbuat dari plastik keramik, ada yang plastik, ada yang gel. Nah, itu beda-beda. Yang sekarang viral ini kan yang gel. Oke guys, mungkin Kak sebelum lanjut episode kali ini tuh sebenarnya itu didukung oleh sponsor spesial kita, yaitu Pondok Coklat Hatta. Nih Kak, nih kalau kayaknya Kakak haus nggak sih Kak? Aduh, Kelihatan bener, kelihatan banget nih Kakak tuh haus. Soalnya kan di luar cuaca dingin nih, agak panas gitu ya. Tapi mungkin nih Kak, nih ada nih dari Coklat Hatta, bisa Kakak cobain nih Kak. Nih guys, tuh. Ini tuh tempatnya para pecinta coklat berkumpul menikmati rasa yang otentik dan berkualitas sih. Oke, nih jadi cobain dulu Kak. Rasanya seperti apa? Rating. Ini Pondok Hatta kan, Pondok Coklat kan? Iya, Pondok Coklat Hatta. Ini udah emang langganan. Ini kita cobain ya guys. Apalagi sekarang nih apa namanya, gerai lah, stand booth-nya tuh ada di mana-mana, lebih enak. Banyak banget. Aku lihat biasanya kayak di jalan-jalan tuh enak banget. Nyokatnya tuh nyoklat banget, nggak manis, nggak pahit gitu, kayak pas aja. Bikin power mood. Iya, betul. Mood booster nih, beneran nih. Buat kalian nih yang mungkin lagi bad mood di bekas abis berantem sama pacar, mungkin bisa nih di pondok Coklat Hatta. Nah guys, jadi tunggu apa lagi? Langsung aja kalian kunjungi Pondok Coklat Hatta terdekat dan temukan varian favorit kalian. Oke, terima kasih untuk Pondok Coklat Hatta yang sudah mendukung podcast ini. Mari Kak, sekarang kita lanjut ke obrolan seru berikutnya. Oke Kak, bisa nggak Kak diceritakan bagaimana awal mula Kakak mengenal dan tertarik dengan olahraga airsoft gun? Mengenalnya ya dari tadi, kita kan kebiasaan anak laki-laki dulu tuh emang main tembak-tembakan. Iya. Dulu kan beli setiap hari bulan puasa, hari raya pasti sudah ada namanya paman mainan. Nah, paman mainan terus kita beli nih, main perang-perangan antar gang. Entah gimana lukanya, gimana serunya. Nah, setelah beberapa tahun bergulir nih, ya kan, pas 2015 barulah ada namanya Kormi tadi yang kita bahas sebelumnya tadi. Nah, setelah ada naungan Kormi, terus ada lagi inorganya, induk organisasi olahraganya. Ada 4 lah, kita nggak bisa sebutkan, bisa dicari sendiri ya teman-teman, karena kita membawa salah satu sulit ya kan. Iya, betul. Jadi terbentuklah dulu klub ini, namanya kalau untuk airsoftnya
Lah airsoftnya itu namanya klubnya amunisi. Nah, jadi kita sering main ke sana kemari, terus upgrade sendiri. Dulu terbatas, belum ada market penjualan, belum ada. Jadi yang payung di upgrade, per payung di upgrade, pecah, beli lagi. Nah, dari awal situ sampailah ada ajang Pornas. Nah, ada Pornas 1, Pornas 2, Pornas 3, dan kebetulan kita semalam tuh yang berangkatnya di klub Green Cover ini dimulai di Pornas Bandung. Berarti pernah ke Bandung nih Kak? Pornas Bandung, kami ngirim 22 player khusus Green Cover. Oh, berarti itu tuh kayak ada tim gitu ya? Kalau biasanya kalau satu tim tuh ada berapa orang? Ada 3 orang. Oh iya. Satu tim 3 orang, boleh ada cadangan juga. Nah, jadi kami ngirim 22. Alhamdulillah kemarin tuh masih dapat perunggu 3, perunggu sama perak. Nah, jadi ada Matildanya yang perunggu, ada yang itu yang kelas nasional. Kalau kelas yang Pordanya kami kan berapa emas, berapa lupa datanya. Keren. Okay. Apa yang membuat kakak nih kayak memilih untuk serius menekuni airsoft gun dibandingkan olahraga lain? Sejujurnya ya, ini menurut aku menurut aku kan, iya, ya. Kalau menurut aku tuh sih yang keutamaan tuh sih nyaman, gitu nyaman. Yang mana olahraga yang nyaman kita mainkan dalam segi waktu kita, habis itu tenaga kita. Nah, jadi dari sekian banyak nih permainan. Soalnya aku juga ada tim di Balogo kan, ada juga tim di Pancing. Kenapa airsoft ini? Karena keseruannya. Karena di situ daya ledaknya lebih dapat, adrenalin lebih cepat. Terus juga teman-temannya enak gitu. Kan ngumpul, kalau mainnya rame. Nah, kalau yang dari olahraga lain misalnya aja kan mancing, tuh 2 orang sendirian juga berangkat oke lah gitu. Bener. Tapi kalau untuk airsoft tersendiri, kita sekali latihan tuh minimal 10 orang. Biar seru ya. Minimal kan tiga berapa dibagi 3 kan ada jadi 3 tim tuh. Nah, 1 orang ya jadi marshal. Jadi jurinya, nah kayak gitu enak. Nah, tapi ganti-gantian juga sih. Berarti Kak, berapa kali sudah kakak mengikuti kompetisi dan berapa kali berhasil meraih juara? Kalau kompetisi yang misalnya yang benar-benar kompetisi kan namanya kan ada kompetisi kecil kan. Ini kita bahas kompetisi yang besarnya. Kalau kompetisi di besarnya kita ajang Pornas itu kemarin di 2023 kalau nggak salah yang Bandung. Itu kita dapat medali perak dan perunggu, ya kan. Terus kebetulan juga Kalsel juara umum kemarin, mewakili Kalsel. Terus di 2025 kemarin kami kembali lagi di ajang Pornas di Lombok. Lombok, NTB, itu kami meraih emas di kategori spring dan perak di kategori Matilda. Nah, Matilda itu yang khusus cewek. Adek mau ikut? Bisa ya berarti. Bisa. Itu emang dari umur berapa kira-kira? Apa? Untuk sekarang nih ada pembaharuan rules atau peraturan organisasi. Kita mulai merekrut ada yang semi di bawah 14, under 17 sama over 17. Nah, yang usia gak ada batas sih usianya. Asal ada kemauan. Terus berani gitu. Nah. Soalnya kan namanya ditembak lah, istilah ditembak itu tuh bisa memar dikit lah. Tapi kita tenang, kita ada safety, ada Google, pasti safety. Iya betul. Cuma pasti kena di badan-badan, ya pastilah. Benar. Oke, dari semua kemenangan nih yang pernah kakak raih, mana yang paling berkesan dan kenapa? Yang berkesan ya? Iya, yang paling dari berkesan. semua. Iya, dari semuanya. Semuanya kan berkesan, tapi ada yang paling berkesan. Iya. Kalau yang paling berkesan sih yang terbaru sih, yang kami dapat emas di di Lombok kemarin di batalion berapa ya? 472 kan lupa. Di Lombok kemarin Pornas. Nah, itu paling berkesan.
Nah, kenapa paling berkesan? Ini pasti kayak gitu kan? Oh, kenapa paling berkesan? Oh, kita diam lagi nih, kenapa paling berkesan? Ya paling berkesan itu kenapa? Saat kita ini udah mau kalah, ada satu partai yang dimana kami itu mau kalah. Jadi tersisa aku sendiri dan musuh sudah memegang masih hidup 2, aku tinggal 1 kan 2, sama ada namanya point back, nilai tambahan mereka pegang. Dan aku tertinggal sendiri. Nah, itu malah berkesan. Kesannya apa? Kesal juga kenapa mereka nih mati gitu kan. Kena hit. Kenapa berdua nih kena hit? Nah, untung bisa memenangkan itu. Nah, bisa mengalahkan yang 2 orang itu. Dan itu hasil upaya ya latihan juga lah. Benar. Berarti itu kakak sendiri tuh yang Iya, pas tertinggal sendiri, pas aku sendiri. Santai loh. Gugur di sini, ini perempat final nih anjir, dikit lagi gitu kan. Saya menang lah guys, keren guys. Oke, mungkin ada nggak sih kak tantangan terbesar yang kakak hadapi saat bertanding di turnamen Airsoft Gun? Tantangan terbesar dalam hal apa ya? Tantangan terbesar di airsoftnya saat bertanding. Iya, saat bertanding. Mungkin tantangan terbesarnya saat bertanding yang menantang lah. Tantangan terbesarnya hal paling menantang tuh bagaimana ngehit maksudnya nembak dalam waktu 9 detik. Oh, berarti itu ada waktunya kan? Ada waktu 3 menit. 3 menit, tapi perebutan point back nilai tambahan itu cuma di 10 detik. Dan 10 detik tuh kalau bisa kan kami yang ngerebut dulu tuh harus ngehadapin mereka tuh. Sedangkan sekali peluru ini kan banyak. Dan kita kan sistemnya kebetulan di Norga kami itu sistemnya canggih. Jadi pakai helm DPS detok. Ini detektor, jadi bila kena peluru langsung bunyi. Nah, itu tantangan terbesarnya gimana agar si alat ini terjaga dengan aman. Kan bisa juga kan kita main kebentur, mati konyol, sebutannya. Berarti kalau tak mengetahui kita kalah, mati atau enggaknya tuh ternyata dari ini ya? Iya, face detektornya. Oh, baru tahu. Kirain ada jurinya yang ngeliat gitu. Ada, tapi gini loh. Kalau itu kan pelurunya kecil, bola yang gede aja sepak bola harus pakai par. Kalau bola yang kecil kayak gitu gimana melihat mata? Makanya lebih baik kami percaya face detektor daripada mata orang gitu. Bisa nggak lihat loh deh. Kecuali ada sebutannya, kalau sebutannya di tempat kami itu namanya hit glory. Jadi kejujuran di atas segalanya. Jadi bila kalau kena ya kenalah sudah. Nah, nggak tahu di aplikasi lain gitu. Kalau di aplikasi kami, apalagi di klub kami Green Copper itu airsofter itu emang kejujurannya harus lebih tinggi. Soalnya apa ya? Buat apa juga menang kalau itu bukan dari hasil kejujuran. Benar banget. Gak ada yang diincar, soalnya juga gak ada bonus juga. Iya, benar. Kalau efek nih kita emas bos, kalsel bos, kalsel. Keren banget guys kak. Coba kak Ari Gecen sama tim Kak Ari keren banget tuh, bisa ngemenangin emas ya kak. Emas di Lombok. Iya di Lombok di Pornas. Oke kak, lanjut ya. Seberapa penting kerjasama tim dalam olahraga ini dibandingkan kemampuan individu? Penting banget sih pasti. Ya, pasti kalau yang nggak nyamuk ya penting ya gitu kan. Tapi kita balik lagi ya. Penting banget soalnya lah kerjasama tim itu sangat penting. Dari koordinasi, komunikasi. Karena kan kita memegangnya ini kan pertempuran jarak dekat ya semi militer lah ya kan, pertempuran jarak dekat yang dimana kita harus gimana nih taktik yang di partisi sebelah sana yang lagi sembunyi sana kita pancing ke sini. Itu emang sangat penting dan sangat dibutuhkan di lapangan. Bagaimana teman jangan keluar, di sana lagi nodong, nah misalnya lagi ngincar, nah itu sangat penting. Jadi hal ini emang sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Nah, yang penting harus emang tim tuh emang penting banget kalau kayak tentang lomba-lomba
lomba kayak gitu, Iya. kerjasama kayak gitu pasti emang penting. Kalau misalnya kayak miskom tuh malah kalah jadi. Pasti kalah. Nggak mungkin kalah tapi pasti gitu. Iya. Oke Kak, bagaimana nih rutinitas latihan Kakak untuk menjaga performa tetap konsisten? Performa konsisten itu sih kalau untuk aku pribadi sih yang jelas itu fokus latihan yang perlu dipertahankan performa itu agility. Habis itu namanya kita tembak-tembakan kan strategi, terus apa namanya mata nih kefokusan betul. yang harus tetap dijaga. Misalnya sebagai tiap hari nih biar menang nih kita nembak cicak kah dulu, tapi pakai unit yang FPS-nya yang jangan Tinggi. iya, soalnya kan bahaya kaca pecah Betul, iya, atau apa. Terus kalau musim mangga kita harus bidik mangga, Oh, iya. cuma yang ini apa namanya, yang tangkai mangganya. Nah, tapi itu emang dibuktikan di Lombok kemarin. Berarti emang bisa ya Kak, kalau yang tangkai mangga di Iya. tembak pakai air itu? Iya jatuh pasti. Oh, Dia kencang deh. Dia kalau yang pabrikan itu di standarnya 150 fps. Tapi karena yang kebetulan tuh yang Gano namanya kakak satunya tadi itu yang itu tunernya ya. Nah, dia yang upgrade bisa sampai 350, 200. Tapi kami di minimal 350. Standar kami sudah. Oke, apa nih Kak strategi khusus yang biasanya Kakak gunakan saat menghadapi lawan yang kuat? Wah, strategi khusus tuh. Strategi khusus itu emang penting. Nah, yang harus dipahami dulu satu. Tetapi di balik strategi yang lebih kami utamakan itu ada latihan. Iya. Latihan dan komunikasi. Strategi itu akan kalah, akan tidak berguna apabila tidak dibandingin dengan latihan. Jadi kalau namanya kita pertandingan atau pertemuan jarak dekat ya jenisnya pertandingan lah. Emang perlu latihan. Nah, itu kuncinya dari situ ya. Iya. Oh berarti sebenarnya tuh Kak, aku mau nanya nih Kak, bagaimana apa maksudnya tuh ada latihan fisik nggak kira-kira airsoft gun tuh? Ada latihan fisiknya khusus kita kalau untuk latihan fisik aja. Kalau untuk latihan strategi aja. Ya yang mau dijelaskan di sini strateginya gimana itu kan mungkin strategi pertarungan, tapi ini kan strategi untuk menjadi pemenang. Ya, kita bahas itu aja, bukan strategi pas pertarungan. Nggak bisa dijelaskan, oh ini harus partisi di sini ya 3 2 1 gitu kan, beda. Tahu aja lah. Tapi kalau untuk strategi untuk kemenangan yaitu dari pola latihan. Jadi yang pertama latihan, kedua asupan, nah, ketiga pendanaan. Karena airsoft dibilang ibaratnya olahraga mahal juga. Karena satu pots yang ukuran 1 kilo itu pelurunya aja udah di harga 150 ribuan. Oh lumayan ya. Untuk satu unit itu untuk yang non upgrade aja kan 150 nih, yang spring itu yang paling bawah. Kalau upgrade sudah di atas 600 ribu. Nah itu. Berarti emang biasanya tuh Kakak nih biasanya tuh habis berapa misalnya airsoft gun itu? Untuk perlatihan satu latihan. Iya. Tergantung kalau kalian ikut komunitas kami, kami sudah ada iurannya. Untuk anak-anak karena ini komunitas kami, untuk per datang cuma 25.000. Ya sama lah kayak kelatihan badminton ini. Itu untuk yang yang datang. Tapi kalau untuk yang member kita ada paket-paket lainnya juga yang mungkin CEO leaderku bisa menjelaskan gitu loh. Oke, lanjut Kakak. Menurut Kakak, apa kesalahan umum yang sering dilakukan pemain pemula di airsoft gun? Itu menjas lah. Ini di klub aku aja lah. Ya. Kakak aja. Aku takutnya kan dari airsofters Indonesia nih banyak nih. Mungkin tahu juga sama GC kan. Kita sering ketemu juga di ajang Pornas. Nah, jadi untuk kesalahan kesalahan Di tim airsoft gun apa maksudnya pemain pemula? Pemain Iya, pemula. Ya, yang pertama kesalahannya tuh kurang memahami. Jadi ada misalnya player pemula nih, misalnya Ade kayak kan, Ade kan datang tuh baru kurang penjelasan ini gimana nih. Cuma si kakak seniornya cuma bilang tarik kayak gini, shoot
tarik kayak gini, padahal salah. Jadi saat mereka main kan nih adrenalin jalan, cedak. Ini belum membalik, Iya. ini sudah ditembak. Lalu membuat membuat salah satu lain alat yang di dalam bahasanya. Salah satu ibaratnya anggaplah instrumen di unit atau tembakan itu rusak. Nah, kalau itu rusak berarti ada pendanaan lagi dong yang harus keluar. Bener. Maka perintilan dari perintilan dari unit airsoft itu bisa cek sendiri, itu nggak murah. Iya. Seset kecil kayak gini segini harganya. Nah, itu kesalahannya kalau untuk pemula, kesalahan besar. Mereka tidak bertanya. Ya, Om bertanya benar-benar sudah, misalnya dari spring aja yang paling kecil. Klik, harus dikembalikan lagi baru tembak. Ini enggak, ini belum selesai ini langsung nembak karena mereka udah cepet-cepet. Takut, Pak. Iya, baru pertama kali juga. Berarti emang harus diperhatikan juga ya Kak, kayak soft gun airsoft gun itu benar-benar harus diperhatikan karena ngerawatnya juga agak susah ya. Apa tuh rusak misalnya yang salah di kitanya gitu. Oke Kak, apa pesan atau tips Kakak untuk pendengar yang ingin mulai menekuni airsoft gun dan berprestasi? Iya. Apa nih pesan dan tipsnya nih? Pesannya sih kalau benar-benar minat, cari aplikasi yang bagus atau klub yang bagus. Bermain sendiri itu boleh, bermain dengan teman-teman sekitar kampung boleh. Tapi alangkah amannya dan terkoordinirnya kalian itu tuh masuk di klub-klub airsofter sekitar. Klub kami misalnya terserah mau klub lain, ya kan? Karena apa? Banyak kejadian kayak kemarin ada kasus salah sangka polisi. Nah, ya kan? Disangka kan perang beneran atau membawa senjata beneran. Karena kita kan 1 banding 1 untuk airsofter. Ada aja lah cari di infonya di Google itu tentang itu kemarin. Nah, kenapa pesan ini paling penting nih buat airsofter, teman-teman airsofter yang masih belum memiliki aplikasi atau klub. Nah, jadi bisa langsung datangin aplikasi di tempat kalian. Mau ini khusus Kalsel aja lah, misalnya Batola, kita juga ada, kita di Batola ada, di Tala ada, di Banjarmasin ada. Cukup hubungi, cari di Google lah, cari IG-nya, TikTok-nya juga ada gitu. Kalau IG kami tadi Green Cover Official. Nah, cari aja, tulis. Sudah ada. Nah, dengerin guys pesan dan tips dari Kakak. Coba Kakak Ari Gece. Iya, biar gak berbahaya. Iya, benar. Karena kita benar-benar berbahaya. Untuk kulit sih nggak apa-apa, tapi untuk mata kita nggak ada garansi. Iya, benar. Kalau ini paling memar ya 3 hari hilang. Tapi untuk mata kita nggak ada garansi. Dan kita safety yang kita ajarkan itu sangat penting. Nah, benar. Apalagi takutnya juga polisi juga salah paham. Nah, kayak gitu. Oke, nggak terasa ya kalau obrolan kita tuh hari ini tuh sudah sampai di penghujung episode. Udah kayaknya udah lebih dari 20 menit nih, 25 menitan. Dari pembahasan tadi tuh kita bisa lihat bahwa airsoft gun tuh bukan sekedar hobi ya kan Kak, tapi juga olahraga yang penuh strategi, kedisiplinan, dan kerja sama tim yang kuat. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Ari yang sudah meluangkan waktu dan berbagi cerita pengalaman serta wawasan yang sangat berharga di episode kali ini. Oke, terima kasih juga untuk para penonton yang sudah menonton sampai akhir, dan juga terima kasih untuk sponsor Pondok Coklat Hatta. Nih buat kalian yang pengen beli bisa ada di sekitar ya guys. Oke, terima kasih. Dadah sobat PDKT. Dadah.